Dosa besar berhubungan dengan masalah zina dan beragam macam zina. Serta apapun yang berhubungan dengan masalah zina ini termasuk bagian daripada dosa besar. Hikmah yang paling besar diharamkannya zina adalah ada dua. Yang pertama, agar tidak ada permusuhan yang terjadi baik di antara kedua pasangan tersebut atau kerabatnya atau siapapun yang berhubungan langsung dengan orang yang sedang berzina atau dizinahi. Dari mana dalilnya? Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ada seorang sahabat Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, saya bisa meninggalkan semua dosa saya siap tinggalkan kecuali zina ya Rasulullah. Izinkan saya berzina." Maka apa yang terjadi? Nabi SAW lalu berkata kepada anak muda tersebut, "Apakah engkau ridha kalau zina itu terjadi pada orang tuamu, ibumu?" Anak muda itu mengatakan tidak. "Apakah kamu ridha kalau zina itu terjadi pada saudarimu?" Maka anak muda itu mengatakan tidak. "Apakah engkau ridha untuk terjadi kepada tante-tantemu?" Anak muda itu mengatakan tidak. Lalu dikatakan, "Apakah engkau ridha bila terjadi dengan anakmu?" Dia mengatakan tidak. Lalu kata Nabi SAW, "Lalu bagaimana engkau ridha hal itu terjadi pada orang lain?" Ulama hadis mengatakan dari hadis ini beranjak sebuah poin besar, bahwasanya sebenarnya hikmah yang paling besar dalam sini adalah adanya kerancuhan sosial. Bagaimana bila terjadi perzinahan, baik sama-sama mau atau tidak, sebenarnya sedang terjadi hal yang negatif. Karena sudah menjadi sunnatullah, setiap laki-laki, baik dia sebagai ayah, suami, anak, atau saudara, tidak akan membiarkan siapapun dari mahram-mahramnya, dari orang-orang yang diharamkan oleh Allah untuknya, atau untuk dinikahi olehnya, itu untuk dizinai oleh laki-laki lain. Itu sudah menjadi sunnatullah. Walaupun dia dasarnya adalah orang yang tidak benar. Subhanallah, ditemukan di lapangan, di masyarakat, walaupun laki-laki itu dasarnya fasik, ahli maksiat, dia pun mungkin berzina, maka dia tidak mampu, dia tidak bisa membiarkan maharimnya, orang-orang yang dibawa naungan dia atau yang diharamkan untuknya itu untuk berzina, Ini yang pertama. Yang kedua, hikmah yang paling besar diharamkannya zina adalah rusaknya status secara khusus kedua mempelai dan juga status anak yang akan lahir bila hamil. Sebenarnya Islam tidak mengharamkan hubungan biologis. Boleh. Bahkan syahwat terhadap lawan jenis itu adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banina wal qanatir al muqantarati wal dhahabi wal fiddati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'u hayatid dunya. Allah inda husnul ma'ab." Jadi Allah sebenarnya sudah menghiasi syahwat, hawa nafsu, ingin berhubungan biologis, ingin bercumbuan, ingin bersentuhan antara lawan jenis, laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki. Terutama laki-laki diberikan hiasan itu dalam dirinya terhadap perempuan. Begitu juga cinta terhadap anak-anak, cinta terhadap kendaraan, cinta terhadap harta. Semua itu ada kata Allah Azza wa Jalla. Bukan negatif, positif sebenarnya. Tetapi Allah punya kaidahnya. Allah mengatakan itu perhiasan kehidupan dunia dan Allah memiliki sesuatu yang lebih baik daripada itu di akhirat nanti. Allah tidak mengharamkan hubungan biologis, tapi Allah berikan tata caranya. Caranya adalah akad nikah. Sederhana sekali. Sudah mendatangkan mahar saja. 2 saksi, walinya perempuan, lalu menikah dengan cara baik-baik. Hanya dengan perhitungan 10 menit. Subhanallah, belum pernah saya temukan ada akad nikah lebih dari 10 menit. Itu sudah sangat lama. Akad nikah saja. Bukan prosesi acaranya ya. Cuma mengucapkan kalimat akad. Walinya perempuan cuma mengatakan, "Saya menikahkan kamu sama anak saya perempuan si fulana dengan mahar ini," selesai. Laki-laki mengatakan, "Saya terima." Habis, sudah halal. Hanya dengan kurang dari 10 menit prosesnya itu sudah halal. Masalah ada acara, undangan orang, itu sebuah formalitas, sunnah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari kepada Abdurrahman bin Auf waktu datang. Lalu Abdurrahman bin Auf tiba-tiba menggunakan pakaian yang bagus gitu kan. Nabi SAW mengatakan, "Apakah kau baru menikah?" Dia mengatakan, "Iya." Maka Nabi SAW heran, kenapa nggak ada undangannya? Nabi mengatakan, "Aulim walau bisyat." Iklankanlah walaupun dengan 1 ekor kambing supaya nggak jadi fitnah gitu kan. Tapi di sini Nabi SAW tidak melarang atau tidak membatalkan pernikahan Abdurrahman bin Auf. Artinya boleh tanpa diiklankan sebenarnya. Tetapi lebih baik kalau diiklankan agar tidak jadi fitnah di masyarakat. Tapi inti pernikahan adalah kalimat nikahnya. Dan itu kurang dari 10 menit. Setelah itu sudah halal untuk melampiaskan syahwat yang sifatnya positif kalau dari Allah. Boleh bersentuhan, boleh berciuman, boleh berhubungan sampai biologis sepuasnya. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, "Fi bid'i ahadikum sadaqah."
Di kemaluan salah seorang di antara kalian ada sedekah, ada pahala yang besar gitu. Maka para sahabat bingungnya laki-laki. Ya Rasulullah, ayati ahaduna ahlahu walahu fihi ajr? Wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami menggauli istrinya? Jelas-jelas berhubungan biologis, nikmat gitu kan? Yang dirasakan sebagaimana sudah umum masyarakat ketahui masalah itu. Dia mendapatkan pahala, dapat pahala nih. Mendapatkan nikmat saya sudah cukup, apalagi dapat pahala. Apa kata Nabi SAW? Ara'aitum law wada'tumuhu fil haram alakumul wizr? Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram, berzina, bukan dengan yang sah yang Allah inginkan gitu kan? Sama-sama syahwat, maka kalian dapat dosa besar zina. Maka para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Wa kadzalika fil halal. Begitu pula kalau kalian letakkan di halal. Artinya luar biasa. Dengan kurang dari 10 menit, datangkan wali perempuan, kemudian 2 saksi, alimat akad nikah, selesai pernikahan. Halal. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, bertakwalah kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah terhadap istri-istri kalian, karena istri kalian memiliki hak terhadap kalian dan kalian memiliki hak terhadap mereka, dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah, kalimat saja. Apa yang terjadi bila keduanya sudah melaksanakan akdun nikah yang disunnahkan oleh Allah Azza wa Jal? Itu salah satu syarat mutlak dihalalkannya hubungan biologi seksual boleh dilakukan. Interaksi dengan lawan jenis boleh, apa saja yang dibutuhkan gitu, dibolehkan. Jadi yang terjadi di sini adalah kalau keduanya menikah dengan cara halal, kemudian mereka berhubungan biologis, selain mendapatkan pahala yang besar, mereka juga sudah menyelamatkan setengah agama mereka. Kata Nabi SAW, man tazawwaja faqad dhamina nisfa dinahu falyattaqillaha fi nisfil baqi. Siapa yang telah menikah, dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Udah setengah agamanya. Tinggal dia bertakwa pada Allah di setengah yang tersisa. Artinya, kebanyakan agama orang rusak karena lawan jenis. Anak-anak banyak membangkang dengan orang tuanya karena sudah kenal lawan jenis yang haram. Banyaknya begitu. Suami istri pecah karena adanya lawan jenis yang mereka kenal, yang haram. Jadi ini berbahaya sekali. Ini pentingnya ya nikah dengan cara halal. Lalu pada saat mereka berhubungan biologis, si istrinya ya hamil. Apa yang terjadi? Keduanya senang memiliki anak, keluarganya senang, dan anak yang lahir statusnya jelas. Karena masalah apa? Biologis saja. Baik, kasus yang sama. Lawannya, kalau seseorang berzina, melampiaskan syahwatnya, yang dasarnya sudah dikatakan syahwat itu adalah karena dari Allah, nikmat sebenarnya dari Allah. Yang boleh dilampiaskan, tapi ada caranya. Kalau enggak, maka Allah haramkan. Mereka berhubungan biologis, selain tidak ada ketenangan jiwa, karena zina tetap namanya tidak ada ketenangan jiwa. Haram. Tidak ada syarat-syarat yang Allah inginkan. Kemudian pada saat pasangannya hamil, apa yang terjadi? Keduanya tidak tenang. Keluarganya juga malu. Anak yang lahir statusnya tidak jelas. Baik dari sisi warisan, ayah laki-laki itu tidak boleh jadi walinya, dan beragam macam hal yang terjadi. Sayangnya di Indonesia, pintu ini dibuka. Oh, kalau perempuan hamil, di luar nikah boleh nikah. Siapa yang bilang? Haram, nggak boleh. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, tidak boleh menikah wanita yang sudah hamil di luar nikah, nggak boleh. Setelah dia melahirkan, baru boleh menikah. Nggak boleh. Walaupun dengan laki-laki yang sama. Kalau 1-2 orang dibuka pintu ini seperti sekarang di Indonesia, maka kalau mereka saling suka dan orang tidak setuju, hamil dulu. Pasti dinikahkan. Itu haram, nggak boleh. Kemudian anak yang lahir tidak jelas statusnya. Kalau Anda mau kembali kepada hukum syar'i, anak hasil zina, walaupun nanti laki-laki itu yang sampai menikahi dia, itu nggak boleh disebutkan kepada ayahnya. Nggak boleh ayahnya menjadi wali kalau dia anak perempuan. Tidak berhak mendapatkan warisan dari si laki-laki walaupun jadi ayahnya nantinya. 1-2 orang dihardik, 5-6 orang, 10 orang dikatakan itu haram, nggak boleh. Nanti 10.000 orang berhenti. Tapi di Indonesia enggak, dibuka pintu, nggak masalah kok, jangan terlalu keras. Akhirnya terbuka pintu perzinahan. Nggak boleh, haram. Disentuhnya seorang wanita dengan yang bukan mahramnya dengan alasan apapun. Baik itu sentuhan cuman salaman, apalagi kalau sampai berzina. Nggak bisa sama sekali. Jangan sampai kita menjadi penyebab justru anak-anak kita terjerumus dalam masalah ini. Berapa banyak orang tua menghalalkan pacaran, membiarkan anaknya, saudarinya jalan ke sana sini. Jelas-jelas si laki-laki datang pamit mau bawa anaknya ke bioskop, ke taman, ke hotel. Apakah Anda tahu semua itu? Sadarkah? Ada orang tua yang tahu, subhanallah. Tahu. Laki-laki ini orangnya, tapi dia pikir nanti akan nikahi. Jalanlah anaknya, nanti pulang jam 12 malam. Kira-kira kalau seorang anak perempuan dengan dandan, dengan rapi, dengan wangi, dengan segala masih muda, apakah dia tidak punya syahwat? Datang dengan seorang laki-laki, laki-laki juga belum nikah, belum apa, kemudian berdua di mobil dengan AC,
jalan sama-sama di bioskop dengan gelap, apakah mereka tidak lakukan hal-hal yang dilarang? Nabi SAW sudah katakan, tidak ada laki-laki dan perempuan yang berkumpul berdua, khalwat, tanpa tempat umumnya, tanpa sesuatu yang merupakan ada udzur syar'inya, kecuali syaitan yang ketiganya. Pasti. Jangan menjadi orang tua yang menjadi pemicu. Nanti kalau sudah hamil baru susah. Malu dengan masyarakat, terpaksa dinikahkan. Ini keliru. Tidak boleh sekali lagi wanita hamil menikah. Itu hukum Allah. Kalau sudah terjadi pada diri Anda harus terima itu. Nggak bisa. Setelah melahirkan baru bisa nikah. Sama laki-laki yang sama atau bukan? Anak itu tidak dinisbatkan kepada ayahnya, tapi dinisbatkan kepada ibunya. Dan tidak ada kemaksiatan demi Allah, kecuali akan berefek negatif pada kita. Pasti. Walaupun Anda bertaubat, kata para ulama, kalau dosa besar, masih diikuti dengan pembersihan dosa. Sakit, kehilangan harta, ada macam-macam. Zina banyak orang tidak faham. Mereka memikirkan zina itu hanya sekedar berhubungan biologis, dan seandainya kalau saya sebagai orang tua atau saya sebagai saudara mengizinkan saudara saya untuk pacaran dan segalanya, kemudian mereka zina, saya tidak andil dalam dosa. Keliru. Itu andil dosa yang sangat besar. Jadi jangan pernah izinkan anak perempuan Anda untuk pacaran. Kenapa harus pacaran? Ada laki-laki suka datang, tawarkan, mau menikah silahkan. Tidak mau menikah jangan, ini jangan main-main. Buatlah rasa cemburu Anda ada dalam diri Anda, terutama bagi laki-laki tentunya. Ya bagi orang tua, bagi yang memimpin, bagaimana laki-laki itu harus berperan besar di sini, dan dia harus bisa menjaga maharimnya. Perempuan-perempuan juga menjaga kehormatannya. Subhanallah, banyak sekali kasus terjadi seorang perempuan dengan alasan syahwat syaitaniyah, ini sudah syaitan yang berbicara. Ya, dan selalu standar. Kalau pertama ta'aruf, dibahasakan sekarang ta'aruf, kemudian nanti pindah ke masalah pacaran. Nggak apa-apa kok, nggak buat apa-apa, nggak sentuhan, nggak apa, cuma ngobrol, janjian berdua ketemu, terbuka satu pintu syaitan. Kemudian pelan-pelan lagi sentuhan, nggak apa-apa cuman pegang tangan, nggak apa-apa cuman ciuman. Nanti standar godaan syaitan apa? Toh nanti kau juga akan nikah. Terjadi perzinahan. Itu hampir semua manusia begitu digoda. Hampir semua manusia begitu digoda. Dan itu berbahaya sekali. Dan awal godaan iblis untuk anak Adam adalah syahwat yang haram. Sebagaimana dalam athar yang sahih dikatakan, Nabi Idris alaihissalam pernah bertemu dengan iblis. Dan iblis menggunakan beberapa kalung, berwarna-warni kalung. Idris alaihissalam bertanya, hai iblis, apa yang ada di lehermu itu? Maka dia mengatakan, kalau yang pertama ini Nabiullah, ada kalung yang pertama berwarna merah, ini kalung syahwat. Semua anak Adam yang pertama meranjak kedewasaan, saya letakkan di lehernya ini. Semuanya. Maka yang paling pertama mereka gembar-gemburkan adalah syahwat. Itu godaan yang kita sering bahasakan orang puber. Itu syahwat, memang dari syaitan itu senjatanya dia. Semuanya, supaya tergila-gila dengan pasangan. Anak-anak muda kita, kalau ketemu tidak lagi dibicarakan kecuali pacar dan pacar, pacar dan pacar. Dan jadikan sebagai kebanggaan gitu. Bahkan dilihatkan dalam sinetron kita, orang tuanya berjilbab dan anaknya pacaran bebas, silahkan. Hamil di luar nikah, diberikan contoh. Ini loh menikah dalam kondisi hamil, supaya tidak aib keluarga. Haram dalam agama. Kok bisa gitu? Hikmah yang paling besar waktu Allah mengatakan, La taqrabu zina, wa la taqrabu zina. Jangan dekati zina. Itu bukan dekati zina, ya, langsung berzina dari awal. Kenalannya, ininya, itunya, janjiannya, sentuhannya. Jadi memang kita nggak boleh lalai dalam masalah ini. Tidak boleh lalai. Kalau sudah pernah ada yang terjadi, beristighfarlah kepada Allah Azza wa Jalla. Anak-anak kita, saudari-saudari kita, ini dalam Islam seperti emas. Nggak boleh sembarangan orang yang lihat. Harus dengan pembelian yang mahal baru bisa. Harus dia bayar mahar. Kemudian dia datang menunjukkan keseriusannya, mengucapkan kalimat akad, bertanggung jawab, punya kewajiban dari Allah, baru bisa menyentuh. Allah mengatakan dalam Al-Quran, At-tayyibuna lit-tayyibat wal khabithuna lil khabithat. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik pula. Kalau Anda jaga kehormatan Anda, tutup aurat, tidak pernah disentuh dengan selain mahram. Mahram pun ayah itu cuma bisa sentuh bagian-bagian tertentu, boleh sentuh bagian-bagian yang bisa mengundang syahwat gitu. Sampai Nabi SAW menyuruh, ajarkan anak kalian sholat di umur 7 tahun dan pukullah mereka di umur 10 tahun dan pisahkanlah mereka di ranjang. 10 tahun nggak boleh satu tempat tidur lagi, walaupun sama jenis. Jadi bab zina itu bab yang sangat luas, jangan dianggap remeh. Bab yang sangat berbahaya sekali. Jangan pernah membuka bab zina. Demi Allah, kalau orang menjaga kehormatannya, Allah akan utus kepadanya jodoh yang baik-baik. Jadi jangan pernah mimpi, kalau Anda berzina, Anda nggak dapat jodoh yang pezina. Jangan pernah mimpi. Semua pezina akan dapat pezina. Minimal pernah berzina seperti dia. Oh, saya cuma berzina 1 kali. Pasangan Anda juga nanti pernah berzina 1 kali. Hukum Allah maha adil. Kalau Anda jaga kehormatan Anda, wallah, Allah akan utus kepada Anda pasangan yang tidak pernah sama sekali berbuat hal-hal yang haram. Sunnatullah, begitu. Tidak usah khawatir, oh anak saya tidak datang jodohnya kalau nggak pakai jilbab. Keliru. Dan ingat, kata ulama,
kalau ada wanita yang dizinai, kalau dia menutup auratnya dengan rapi, benar-benar dia menjaga hubungan dengan Allah Azza wa Jal, maka apa yang terjadi? Dia akan dapat pahala, yang menzinainya dapat dosa besar. Dia dapat pahala, membela kehormatannya. Tapi kalau ada seorang wanita, kemudian dia penyebabnya, memang dia dandan, memang dia pakai pakaian ketat, memang dia luar biasa, sehingga menggoda orang untuk mengganggunya, maka yang menzinai dapat dosa, yang dizinai dapat dosa. Karena dia penyebabnya. Jadi jangan sampai menjadi penyebab masalah begini. Dan subhanallah, orang yang jaga kehormatannya, dengarkan kisah. Terjadi di Saudi juga. Ada seorang akhwat kita yang luar biasa. Tiap hari itu kerjanya cuma kalau maghrib isya, Masjid Nabawi hadiri halaqah para ulama. Kemudian dia kalau siang yang lainnya bantu orang tuanya. Kemudian dia juga sekolah sambil kuliah gitu. Luar biasa, kerjanya cuma din. Tiap hari agama. Nggak ada yang lain gitu. Menjaga, tutup aurat yang benar, luar biasa jaga iman. Satu waktu saudaranya nggak sempat jemput. Maka dia pulang naik taksi. Ini di Saudi, di Madinah. Tempat yang sangat aman istilahnya. Kita bisa katakan aman. Naik taksi itu tidak ada apa-apa gitu kan. Subhanallah, cobaan Allah datang. Supir taksinya ini orang tidak benar, fasik. Tiba-tiba syahwatnya muncul. Dia kunci mobil, dia bawa perempuan ini ke padang pasir. Perempuan ini teriak nggak didengar oleh orang-orang. Padang pasir, tiba-tiba di padang pasir. Orang ini lebih tahu jalannya gitu. Gelap. Tiba-tiba dia datang mau menyerang. Maka apa yang terjadi? Perempuan ini berdoa kepada Allah. Ya Allah, janganlah engkau lepaskan kehormatanku secara tidak benar. Secara tidak halal. Apa yang terjadi? Dari kejauhan di padang pasir. Tiba-tiba ada lampu mobil menyorot ke mobil itu. Maka orang yang laki-laki tadi yang mau mendekati si perempuan ini, lihat lampu mobil, dia kaget. Berhenti nggak jadi nyentuh. Kemudian dia pura-pura turun dari mobilnya kayak orang yang seakan-akan tidak ada apa-apa gitu. Mendekat mobil tersebut, dibuka, ternyata siapa yang datang? Ayahnya perempuan ini dengan kakak laki-lakinya. Datang, kemudian memberikan, ya, laki-laki itu begitu lihat, si perempuan langsung bilang, oh ayah, dipanggil itu. Ayah, kakak saya. Laki-laki itu ketakutan, lari dia. Terus perempuan ini dibukain pintu, naik. Di dalam mobil, tidak ngomong satu kalimat pun, perempuan ini masih trauma sekali gitu. Begitu tiba di rumah, dibawa apartemennya, langsung kakaknya bilang, naiklah temui ibumu di atas, ya, tenangkan diri. Dia turun, tiba-tiba naik seperti ini, naik ke atas, buka pintu. Apa yang terjadi? Waktu dia buka pintu, dia buka pintu, kakaknya sama ayahnya ada di dalam rumah. Ternyata tadi itu pertolongan dari Allah Azza wa Jal datang. Pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal memberikan pertolongan karena menjaga kehormatannya. Jangan menjadi perempuan yang murahan. Mohon maaf, ini banyak terjadi. Saya katakan, sering saya ucapkan, dan biarin menjadi sebuah cambuk bagi muslimah kita di Indonesia. Jangan jadi perempuan murahan. Baik Anda sebagai ibu, atau Anda sebagai ayah, orang tua, atau Anda sebagai perempuan itu sendiri. Gampangan, gonta-ganti pacaran. Apakah itu yang dikatakan boleh? Salah dong. Haram. Jangan pernah khawatir untuk kedatangan jodoh yang baik kalau Anda jaga. Nggak usah khawatir. Sebuah kisah, ini kisah dari teman ayah saya sendiri. Ada satu perkampungan, lalu dia bilang, saya ke sana, saya kenal baik imam masjidnya. Satu waktu ada teman saya datang dari Jazair, negara Arab di Afrika, itu kan Afrika Utara, tapi dia warga negara Perancis. Orangnya luar biasa baik, seorang pengusaha, seorang pedagang, dan multazim gitu, orang yang jaga agama. Dia bilang, ini paman saya cerita, setiap kali dia bolak-balik kampung itu, selalu menjadi buah bibirnya ceritanya masyarakat itu banyak. Itu ada satu wanita, perempuan, anak gadis, bercadar di kampung itu. Nggak ada satupun perempuan yang pakai, jangankan jilbab besar, bercadar kecuali dia. Semua orang kampung sampai anak-anak mudanya bilang, siapa yang mau nikah ini perempuan bercadar, tidak tahu seperti apa mukanya, giginya dan segalanya. Sampai begitu isunya, gitu kan? Tidak ada yang mau nikahi gitu. Perempuan ini tetap istiqomah, bolak-balik Jakarta ikut pengajian, balik lagi, kerjanya membantu orang tuanya di rumah, terhormat sekali gitu. Jaga dirinya, dia nggak mau tahu. Apa yang terjadi? Allah utus jodohnya orang Perancis tadi. Apa yang terjadi? Waktu orang Perancis itu datang ke rumah paman saya di Parung, di Bogor, kemudian tiba-tiba saja, ya, saya ingin lihat perkampungan-perkampungan Indonesia gitu. Orang Perancis ini bilang, paman saya bilang, ayo saya temani, di sini ada perkampungan-perkampungan, kita datang. Mungkin dia maksudnya niatnya kalau ada masjid mau dibantu dia bantu, ada anak yatim dibantu dia bantu gitu. Waktu habis selesai sholat duhur, tiba-tiba mereka duduk ngobrol bertiga. Orang Perancis ini, paman saya dengan, ya, imam masjidnya. Lewat si perempuan pakai cadar tadi samping masjid. Nggak ada tujuan apa-apa gitu, cuman lewat saja. Orang Perancis tanya, siapa itu? Lalu imam masjidnya bilang, ini perempuan yang terbaik di kampung kami nih. Satu-satunya orang bercadar gitu. Ditanya sama orang Perancis itu, sudah nikah? Belum, saya mau nikahin. Didatangi rumahnya tanpa dilihat wajahnya, dilamar gitu, menikah. Pada hari itu dilamar, buat acara, menikah. Setelah menikah dibawa pulang ke Perancis. Jodohnya datang, Allah utus dari mana? Seorang muslim pengusaha yang baik. Karena dia istiqomah. Tidak ada keistiqomahan kecuali membawa sesuatu. Oh, anak laki-laki saya tidak bergaul bebas misalnya. Dia menjaga dirinya gitu. Nanti kesian tidak dapat jodoh yang baik. Keliru. Nggak usah khawatir. Allah akan utus kepadanya wanita yang luar biasa seperti dia levelnya. Pasti.
Demi Allah tidak ada ruginya kalau anak perempuan kita biarkan berjilbab dari kecil. Pakaiin jilbab. Biasakan mereka menggunakan pakaian yang tertutup. Nanti dia merasa aib kalau kelihatan bagian betisnya, kalau kelihatan bagian daripada auratnya. Karena kita sudah biasakan. Allah mengatakan hikmah hijab itu alla yu'zain, agar jangan sampai para muslim itu diganggu. Itu tujuannya. Tidak ada orang subhanallah kalau pakai jilbab terapi, tertutup, kemudian mau diganggu sama orang, nggak mungkin. Jagalah anak-anak kita dari kecil. Tontonan mereka, pakaian mereka, terutama anak perempuan. Kata Nabi SAW, siapa yang dikaruniai anak perempuan dan dia berhasil mendidiknya dan menjaga kehormatannya sampai menikah, maka dijamin baginya surga. Bukan saya katakan jangan buat anak kita berprestasi jadi sarjana, bukan. Silahkan kalau mau dibuat jadi sarjana, terus anak perempuan ya, silahkan jadi sarjana, nggak masalah. Kejar prestasi yang bagus. Tetapi jangan dahulukan titel dari pernikahan. Mohon maaf saya bahasakan ini. Banyak orang tua tidak. Sarjana dulu. Padahal setelah jadi sarjana apa yang terjadi? Dibutuhin itu di dapur. Bahkan sebaliknya subhanallah. Tidak ada orang yang punya ijazah tinggi. Perempuan. Kecuali gak mau kerja di rumah. Karena dia dituntut oleh akademiknya. Harus begini. Harus begitu. Yang kewajiban dari Allah dilupain. Kewajiban yang sifatnya umum saja didahulukan. Kenapa? Terikat dengan lingkup itu. Lebih parah lagi, banyak di antara mereka sarjana, ada yang doktor, ada yang profesor mungkin perempuan, tapi nggak tahu urus rumah tangga. Masa nggak tahu? Ngurus anak nggak tahu, ngurus suami nggak tahu. Lalu untuk apa Anda hidup? Nabi SAW mengatakan tidak ada wanita yang menjaga 5 waktu sholatnya, nggak disebutnya sholat sunnah. Menjaga puasa Ramadannya, tidak disebutkan puasa sunnah. Dan mentaati suaminya, kemudian dia meninggal. 3 hal. Kalau dia meninggal kecuali dia akan masuk dari 8 pintu surga yang mana dia mau. Tidak ada hadis seperti itu, laki-laki nggak ada. Ya, makanya godaan syaitan yang paling banyak, mereka memungkiri suami. Nabi SAW pernah kumpul dengan para sahabat mengatakan, kalian paling banyak penghuni neraka. Kata sahabat, ya Rasulullah, kok bisa? Kenapa? Karena kalian takfurnal ashirah, memungkiri kebaikan suami. Jadi harus kita sadari poin-poin seperti ini. Ya hati-hatilah, terutama dalam mendidik anak. Ya, ini penting sekali. Anak laki-laki, anak perempuan, terutama anak perempuan, maka jaga dengan seperti menjaga emas, karena itu pintu surga. Dan sekali lagi, ya tidak ada orang yang membuka pintu zina, ya baik dirinya ataupun dia buka untuk keluarganya, anak-anaknya atau siapapun, maka kecuali dia membuka sebenarnya pintu dosa buat dirinya sendiri. Sebagian zina lebih besar dosanya daripada sebagian yang lainnya. Artinya, dosa zina dasarnya haram, dosa besar. Tapi ada lagi di antara dosa zina yang lebih besar, yang lebih besar, yang lebih besar gitu. Dosa besar tapi lebih banyak dosanya. Dalil yang pertama disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Isra ayat 32 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, pandangan mata, sentuhan badan, sentuhan tangan, apapun alasannya, jangan dekatin zina. Jangan menjadi penyebab orang lain dekati zina. Anak, saudara, siapapun, nggak boleh. Jauhi zina itu. Salah kalau orang bilang mengatakan, saya bergaul sama orang itu, saya bisa kok tahan syahwat saya. Nggak bisa. Anda manusia. Paling tidak ada pelanggaran-pelanggaran sentuhan kulit. Nabi SAW mengatakan, la yut'ananna ahadukum bimikhyatin min hadid khairul lahum min an tamassum imra'atun la tahillu lah. Salah seorang di antara kalian ditusuk dengan besi yang tajam, lebih baik baginya, lebih ringan baginya pada hari kiamat dibandingkan dia menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Sesungguhnya kata Allah Azza wa Jalla, zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Allah Azza wa Jalla juga mengingatkan dalam surah Al-Furqan ayat 68, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya. Bagi orang yang berzina, sangat keras, disuruh cambuk oleh Allah Azza wa Jalla. Disuruh cambuk oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lihat dalam surah An-Nur, ayat 2. Kata Allah Azza wa Jalla, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Az-zaniyatu waz-zani, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, wa la ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Dan pezina perempuan atau perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali cambukan. Dan janganlah kalian berbelas kasihan kepada keduanya dalam masalah agama Allah.
Kemudian yang paling bahaya sekali ayat yang sekarang kita ingin baca. Ini luar biasa, kalau disadari maka kita harus akan lebih ekstra hati-hati. An-Nur ayat 3. Kata Allah Azza wa Jal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzina tidak mengawini, tidak menikahi melainkan perempuan yang berzina. Kata ulama tafsir ada dua makna. Dia Allah akan kasih pasangan yang berzina juga. Beda kalau orang sudah taubat ya. Taubat nasuha itu berbeda. Tapi kalau tidak bertaubat, umum bergaul bebas, pacar-pacaran, ganti pacar ini, ganti pacar itu, berzina sana, zina sini, zina sana. Nanti ujung-ujungnya nikahnya juga sama berzina. Atau dalam makna yang lain, kalaupun dia tetap ngotot dengan berzina tidak taubat, maka tidak boleh dinikahkan sama wanita mukminah. Jangan nanti ada seorang di antara kita akhwat, masya Allah jaga dirinya luar biasa jaga boleh, terus ada pezina lamar dia, nggak apa-apa dia nanti dia taubat, nggak bisa. Kalau dia taubat sebelum akad nikah berbeda. Sudah taubat memang lurus betul masa lalunya itu berbeda, jangan ditanyain. Tapi kalau dia masih berzina, kemudian orang tua kita terima dan berzina, nggak boleh, haram. Dari mana haramnya? Dengarkan penutupan ayat. Dan yang demikian itu diharamkan. Diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Orang yang sudah jaga sholatnya, tutup auratnya, nikah sama berzina, jangan. Anda terhormat. Kecuali sekali lagi orang itu sudah bertaubat nasuha, itu lain. Kalau sudah taubat nasuha silahkan. Ya, itu berbeda. Karena kata Nabi SAW, at-taubat tajubu ma qablah. Taubat menutup semua aib yang sebelumnya. Karena masa lalu orang mungkin ada yang kelam. Tapi kita lihat masa sekarang ke depan. Hal-hal yang sudah tertutupi, itu sudah ditutup, sudah selesai ceritanya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, hadis ini disebutkan dalam kitab Al-Mazalim. Ya, dan juga Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Ya, juga Abu Daud menyebutkan dalam kitab As-Sunnah. Dan beberapa imam yang lain. Nabi SAW bersabda, ya, waktu beliau ditanya, dosa apakah yang paling besar? Dosa apakah yang paling besar? Maka beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah, tempat untuk bergantung, tempat untuk ibadah, tempat untuk meminta selain Allah. Sementara hanya Allah menciptakan kamu. Kemudian orang itu bertanya lagi, lalu apa lagi? Qala thumma ayy? Qala an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak. Dosa besar setelah sekutu kepada Allah adalah engkau membunuh anakmu karena takut akan ikut makan dari harta bersamamu. Maksudnya takut miskin. Lalu sahabat itu bertanya lagi, qala thumma ayy? Bertanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Qala antuzaniya khalilata jarik. Dosa besar yang ketiga adalah engkau berzina dengan istri tetanggamu. Lebih besar dosanya dibandingkan berzina dengan wanita lain. Ya, sebagian ulama hadis mengatakan sama. Jadi kalau misalnya seorang laki-laki berzina dengan istri tetangganya, berarti istri tetangganya sedang berzina dengan suami tetangganya. Nabi SAW sudah mengatakan, kalau kalian melihat pada lawan jenis kalian sesuatu yang bisa mengundang syahwat kalian, kembalilah kepada pasangan kalian. Karena sesungguhnya mereka memiliki apa yang dimiliki oleh orang-orang itu. Jadi kembalilah kepada pasanganmu, kata Nabi SAW, maka itu akan menyelamatkan kamu dari perbuatan zina. Kemudian Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita bahwasanya dalam hadis Bukhari tadi, ya juga sama, Imam Muslim, Imam Daud dan Imam Tirmidzi, siapapun yang mencuri, berzina, dosa-dosa besar nih semua. Minum-minum khamar, minuman keras, pada saat dia melakukan, sebenarnya iman sedang keluar dari dirinya, tidak ada imannya. Jadi dipastikan imannya keluar. Kata Nabi SAW, la yazni zani, hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan pernah ada orang yang berzina, sementara dia berzina, kecuali dia dalam keadaan tidak beriman. Atau dikatakan, tidak ada orang yang berzina, sementara dia beriman. Tidak ada. Kalau imannya masih ada, dia tidak akan berzina, apapun alasannya. Wala yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak ada orang juga yang mencuri, ya sementara dia mencuri dan masih dia dalam keadaan beriman. Tidak mungkin, berarti imannya tidak ada. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidak akan ada orang yang meminum minuman keras sementara dia dalam keadaan beriman. Kemudian hadis setelahnya juga dalam riwayat Bukhari atau sahih dalam syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab As-Sunnah. Kata Nabi SAW, "Idza zana al-'abdu kharaja minhu al-imanu fakana 'alaihi kadh-dhullah, fa idza aqla'a raja'a ilaihi al-iman." Apabila seseorang hamba berzina, maka imannya keluar dari dirinya, lalu menjadi seperti gumpalan hitam di atas kepalanya. Kemudian apabila dia meninggalkannya atau dia bertaubat, maka iman kembali kepadanya. Juga dalam riwayat yang lain,
isnadnya jayyid, baik, diterima ya oleh para ulama. Hadis ini diriwayatkan Al-Hakim dalam kitab Mustadrak. Dan hadis ini sesuai dengan syarat Imam Muslim. Juga disetujui oleh Imam Az-Zahabi yang berbunyi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man zana aw syaribal khamra naza'a Allahu minhul imana kama yakhla'ul insanul qamisa min ra'sih." Barang siapa yang berzina wa na'udzubillah dan meminum khamar, maka Allah mencabut iman dari dirinya sebagaimana seseorang menanggalkan baju dari kepalanya. Kemudian selanjutnya hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim, syaikhun zani wa malikun kadzdzab wa ailum mustakbir." Kata Nabi SAW, ada 3 golongan manusia. Yang pertama adalah Allah tidak berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Kata-kata yang mengatakan Allah tidak ajak bicara ini ganjaran yang berat, kata ulama. Berat sekali. Jadi kita mau minta diampuni Allah, minta ditimbang amalnya, nggak ditimbang sama Allah, nggak diajak ngomong sama Allah sama sekali. Dan tidak ada lagi yang bisa diajak ngomong waktu itu. Nggak ada kecuali Allah. Hanya Allah Azza wa Jalla, satu-satunya Tuhan yang menjadi raja dan pemimpin pada saat di mahsyar. Nggak ada lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak akan membersihkan mereka dari dosa-dosa. Dosanya lebih berat daripada amalnya, tetap masuk neraka. Padahal bisa saja kalau Allah mau, Allah ampuni. Yang ketiga, tidak melihat kepada mereka. Nggak dipedulikan, dibiarin sendirian di mahsyar. Yang keempat, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Allah, berat sekali nih. 4 hukuman sekaligus gitu kan. Siapa mereka? Yang pertama, orang tua yang berzina. Udah tua, berzina. Yang kedua, penguasa yang pembohong. Dan yang ketiga adalah orang miskin yang sombong. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, "Hurmatu nisa'il mujahidina 'alal qa'idina ka hurmati ummahatihim, wa ma min rajulin yakhlufu rajulan minal mujahidina fi ahlihi, fayakhunuhu fihim illa wuqifa lahu yawmal qiyamati, fayakhudhu min amalihi ma syaa, fama dhannukum." Berzina atau menzinai istrinya mujahidin. Orang pergi jihad suaminya, istrinya diganggu. Itu lebih berat lagi dosanya. Ini hadisnya. Kata Nabi SAW, kehormatan istri-istri para mujahidin dibandingkan dengan kehormatan orang-orang yang tidak ikut perang, itu adalah bagikan kehormatan ibu-ibu mereka. Jadi kalau ada seorang laki-laki sedang pergi jihad, istrinya itu wajib bagi semua laki-laki yang tidak jihad menganggap seperti ibunya. Nggak bisa diganggu, dihormati. Apa kata Nabi SAW? Dan tidaklah seorang laki-laki menjadi wakil pengganti dari laki-laki mujahidin dalam hal urusan keluarganya. Lalu laki-laki itu mengkhianatinya di tengah mereka. Mengajak zina istrinya. Digoda sampai terjadi hal perzinahan. Atau misalnya memang dia menggunakan hal-hal yang haram. Menggunakan obat-obat syahwat dan segalanya. Melainkan pasti. Apa yang terjadi? Pasti. Dia orang yang menzinai tadi. Orang yang berkhianat di keluarga mujahid. Akan diberdirikan untuk mujahid itu di hari kiamat nanti. Lalu dia, si mujahid, mengambil dari amal kebaikannya yang dia inginkan. Apa kata Nabi SAW? Fama dhannukum. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah dia mengambil seluruhnya atau sebagainya? Tentu dia akan ambil semuanya. Pasti dia akan ambil semua pahalanya. Dan akhirnya orang itu akan masuk ke neraka. Baik, hadis yang selanjutnya. Isnadnya sahih. Atau hadis ini hadis sahih diriwayatkan Imam Nasa'i. Kata Nabi SAW, Arba'atun yubghiduhumullah. Al-bayya'ul hallaf. Wal-faqirul mukhtal. Wal-syekhul zani. Wal-imamul jair. Ada 4 orang golongan manusia yang paling Allah murkahi. Yang pertama, penjual yang melariskan dagangannya dengan gemar bersumpah dusta. Kemudian yang kedua, wal fakirul mukhtar. Mukhtal ini adalah orang fakir yang sombong. Yang ketiga, wasyekhu zani, orang tua yang berzina. Yang terakhir adalah wal imamul jair, dan pemimpin yang zalim. Hakim mensahihkan sebuah riwayat yang hadis sahih berbunyi, kata Nabi SAW, man waqa'a ala dhati mahramin faqtuluh. Barang siapa yang berzina dengan mahramnya, maka bunuhlah dia. Dan dalam masalah ini terdapat hadis-hadis yang cukup banyak. Di antaranya adalah hadis Al-Bara. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam Kitabul Hudud. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam Kitabul Ahkam. Kemudian Imam Nasa'i dalam Kitabun Nikah. Ibnu Majah dalam Kitabul Hudud. Dan disebutkan juga oleh Imam Ahmad. An-nakhalahu
ba'athahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila rajulin arrasa bimra'ati abihi ay yaqtulahu wa yukhammis malahu. Bahwasanya paman si Al-Bara' bin Azib, jadi sahabat Nabi yang lain, ada sahabat Nabi menceritakan tentang pamannya yang pernah diutus oleh Nabi SAW. Paman saya pernah diutus oleh Nabi SAW untuk menemui seseorang laki-laki yang sedang menjadi pengantin dengan istri bapaknya. Jadi ada seorang laki-laki terjadi di zaman Nabi SAW lagi menikah, tapi itu ayahnya meninggal bekas istri ayahnya gitu. Sementara dia muslim, orang itu muslim. Apa yang diperintahkan? Agar membunuhnya. Nabi suruh bunuh orang itu. Sudah nikah dengan istri ayahnya. Dan merampas, lalu membagi hartanya menjadi 5 bagian sebagai ghanimah. Artinya, dianggap dia seperti orang kafir. Harta yang dia miliki diambil semua, dibagi untuk muslimin. Seperti harta ghanimah, harta rampasan perang. Ini saking beratnya menikah dengan bekas istri ayah. Tinggal sebuah hukum saja di sini sebagai penutup. Kalau seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, kemudian wanita itu belum digauli, masih baru nikah, kemudian cerai. Maka laki-laki ini, kalau perempuan itu janda punya anak gadis, dia masih boleh menikah dengan anak gadisnya si ibu tadi. Hukum syar'inya begitu. Dia boleh menikah karena dia belum menyentuh ibunya. Tetapi, kalau si laki-laki tadi sudah menyentuh istrinya tadi, ibunya anak ini, sudah berhubungan, bersentuhan kata ulama, bahkan bersentuhan apapun, bercumbuan umum walaupun belum berhubungan badan, gitu. Tapi yang rajah adalah berhubungan badan, maka anaknya si perempuan jadi mahram sama dia selamanya. Artinya dia pun tidak boleh menikah dengan anaknya istrinya, nggak boleh. Mahram abadi, walaupun dia cerai nanti sama si perempuan itu, tetap anaknya nggak boleh dinikahi. Jadi ini poin penting yang mesti diketahui berhubungan dengan masalah hadis yang terakhir kita bahas, dan hadis ini adalah hadis yang sahih.